Dar? Jeffrey Langga, berusia 35 tahun. Dia dosen tetap di Departemen Matematika, Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Kampus Depok. Gelar doktornya diraih di usia 28. Tercepat di angkatannya untuk bidang teori bilangan. Makalah-makalahnya sering dikutip di jurnal internasional, dan dia sudah menjadi reviewer untuk beberapa konferensi besar di Eropa. Orang-orang di fakultas memanggilnya si jenius dari Manado, meski dia sendiri benci julukan itu. Jeffrey lahir dan besar di Manado dari keluarga Katolik yang sangat taat. Ayahnya pegawai negeri di Dinas Perikanan. Ibunya guru SD Katolik. Setiap minggu pagi, rumah mereka ramai karena harus ke gereja. Jeffrey kecil selalu duduk di bangku depan, memakai baju kemeja putih rapi dan sepatu mengkilap. Dia hafal dua-dua Latin lebih cepat daripada teman-temannya. Pastor paroki pernah bilang, anak ini bakal jadi pastor atau paling tidak katekis hebat. Tapi semua berubah saat kelas 2 SMA. Jeffrey mulai membaca buku-buku sains populer. Richard Dawkins, Carl Sagan, Stephen Hawking. Dia menemukan bahwa alam semesta bisa dijelaskan tanpa perlu melibatkan Tuhan, evolusi, Big Bang, hukum fisika semua berjalan sendiri tanpa campur tangan siapapun. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu dijawab dengan karena Tuhan mau begitu, sekarang terasa kosong. Di usia 17 tahun, diam-diam dia sudah menyatakan dirinya ateis. Dia tetap ikut ke gereja demi orang tua, tapi hatinya sudah pergi jauh. Kuliah S1 di UI, lalu langsung lanjut S2 dan S3. Jakarta memberinya kebebasan. Tidak ada lagi yang memaksa bangun pagi untuk misa. Dia tinggal di kosan kecil di Margonda, Depok, kamar 3x4 meter, dengan kamar mandi dalam yang sering mampet. Dindingnya penuh papan tulis putih, berisi rumus-rumus yang hanya dia sendiri yang paham. Lemari bajunya, isinya hanya kemeja lengan pendek, warna gelap, dan celana. Jeans hitam seragam, tidak resmi seorang dosen yang tidak peduli penampilan. Di kelas, Jeffrey terkenal keras. Dia tidak segan-segan menantang mahasiswa yang mencoba membawa agama ke dalam diskusi matematika. Kalau ada yang bilang ini pasti kehendak Tuhan, Jeffrey akan tersenyum tipis, lalu menghajar dengan logika dingin. Dia pernah membuat seorang mahasiswa magister menangis hanya karena mencoba membela argumen desain cerdas dalam teori probabilitas. Mahasiswa-mahasiswi memang takut sekaligus kagum padanya. Nilai A banyak dia berikan, tapi harga yang harus dibayar adalah logika yang tajam tanpa ampun. Di ruang dosen, Jeffrey punya meja di pojok dekat jendela yang menghadap pohon Kamboja. Di sebelah mejanya ada meja Mahmud Andrean, asisten dosen yang baru lulus S2 tahun lalu. Mahmud orang Jawa Tulen dari Solo, tapi kuliahnya di UI sejak S1. Dia pendiam, sopan, dan yang paling penting sangat taat beragama. Setiap masuk waktu salat, dia pasti menghilang ke musala fakultas. Tidak pernah terlambat 1 menit pun. Banyak dosen yang menggosipkannya, tapi Jeffrey tidak peduli. Baginya, Mahmud hanyalah orang baik yang kebetulan salah memilih keyakinan. Mereka berdua sering bekerja sama dalam proyek riset tentang kriptografi berbasis teori bilangan. Jeffrey suka cara Mahmud bekerja. Teliti, cepat, tidak banyak omong. Tapi di luar pekerjaan, mereka hampir tidak pernah ngobrol panjang. Jeffrey tahu Mahmud mendengar setiap kali dia bicara blek-bleken tentang ateisme di ruang dosen. Kadang dia sengaja mengeraskan suara ketika ada Mahmud di dekatnya, seolah ingin menguji apakah anak ini akan marah atau tidak. Tapi Mahmud hanya diam, sesekali tersenyum kecil, lalu kembali ke laptopnya. Hari itu adalah hari Rabu biasa di bulan Maret tahun 2025. Cuaca Depok lagi panas-panasnya. AC ruang dosen mati lagi karena tagihan listrik fakultas telat dibayar. Jeffrey baru selesai mengajar matematika diskrit untuk mahasiswa semester 4. Dia kembali ke ruang dosen
dengan keringat menetes di pelipis. Tas lempangnya dilempar ke kursi. Lalu dia duduk dan membuka laptop untuk mengecek email. Ruangan sudah hampir kosong. Tinggal dia dan Mahmud yang masih duduk di mejanya, mengetik sesuatu dengan tenang. Jeffrey tidak terlalu memperhatikan. Dia sibuk membalas email dari editor jurnal di Belanda yang meminta revisi makalah. Setengah jam berlalu, Mahmud berdiri, merapikan mejanya, lalu mendekati meja Jeffrey tanpa suara. Dia meletakkan sesuatu di sudut meja, sebuah buku berwarna hijau tua dengan tulisan Arab dan terjemahan bahasa Indonesia di sampulnya. Mushaf Al-Quran standar dari Kemenak yang biasa dibagikan gratis di masjid-masjid. Mahmud tidak bilang apa-apa, hanya menepuk bahu Jeffrey pelan sekali, lalu keluar ruangan untuk salat asyar. Jeffrey menatap buku itu beberapa detik. Dia tahu persis apa itu. Sudah sering melihat Mahmud membacanya di sela-sela kerja. Dalam hati Jeffrey langsung muncul rasa sinis yang familiar. Ini pasti dakwah diam-diam yang lagi ngetren di kalangan anak muda muslim. Dia hampir tertawa. Akhirnya si pendiam ini berani juga, pikirnya. Jeffrey mengambil buku itu, membuka sampulnya sebentar, lalu memasukkan ke dalam tas. Dia tidak marah, malah senang. Ini kesempatan bagus. Malam ini dia akan membaca buku itu dari depan sampai belakang. Mencari kontradiksi, mencatat ayat-ayat yang tidak masuk akal. Lalu besok, dia akan kembalikan ke Mahmud dengan senyum kemenangan. Dia sudah membayangkan ekspresi Mahmud saat menerima buku itu kembali penuh coretan merah dan catatan logika yang menghancurkan. Sepanjang perjalanan pulang ke kosan di Beijing, Jeffrey terus memikirkan rencananya. Motor Honda Beat bututnya melaju di kemacetan Margonda seperti biasa. Pikirannya sudah sibuk menyusun strategi. Dia akan mulai dari surah Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah yang katanya paling panjang. Pena merah sudah siap di laci meja. Malam ini akan menjadi malam pembantaian logika. Begitu pikirnya sambil tersenyum sendiri di balik helm. Sampai di kosan, dia langsung mandi, makan mie instan, pakai telur, lalu duduk di meja belajar kecilnya. Lampu neon 15 watt menyala terang. Di depannya, mushaf hijau itu tergeletak seperti tantangan terbuka. Jeffrey mengambil pena merah, membuka halaman pertama, dan mulai membaca dengan mata seorang ilmuwan yang yakin akan menemukan kesalahan fatal. Dia sama sekali tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dia sebagai ateis. Kamar kosan Jeffrey di Beji, Depok, selalu sama setiap malam. Lampu neon putih terang, meja kayu kecil penuh kertas draft makalah, satu kursi plastik warna biru, dan kasur tipis yang dilipat di sudut karena tempatnya sempit. Jam di dinding menunjukkan jam 23:47 menit. Rabu malam, 19 Maret tahun 2025. Di luar, suara motor dan klakson masih terdengar samar dari arah Margonda. Jeffrey sudah mandi dan ganti kaos oblong hitam lusuh sama celana pendek. Dia duduk di kursi plastik. Meja kecil di depannya hanya berisi mushaf hijau yang dibawa dari kampus, pena merah, dan segelas air putih. Laptop sengaja dimatikan. Malam ini tidak ada distraksi. Dia ingin fokus total. Dengan gerakan yang sudah direncanakan sejak sore, Jeffrey membuka sampul mushaf. Halaman pertama langsung menunjukkan surah Al-Fatihah. Dia baca cepat dalam hati, seperti orang yang sedang memindai dokumen untuk mencari bug. Ayat-ayatnya pendek, bahasanya puitis, tapi tidak ada yang langsung membuatnya kesal. Masih terlalu umum, pikirnya. Belum ada bahan untuk dicoret. Lalu dia membalik ke halaman berikutnya, surah Al-Baqarah. Ayat pertama langsung membuat alisnya naik sedikit. Bismillah. Lagi. Lalu huruf-huruf terpisah. Alif Lam Mim. Jeffrey ingat pernah baca di internet bahwa huruf-huruf ini tidak ada yang tahu artinya pasti. Sudah, pikirnya. Ini bisa jadi poin pertama
Buku suci? Kok pakai kode rahasia yang tidak dijelaskan? Dia menulis catatan kecil di pinggir halaman dengan pensil, bukan pena merah. Belum layak dicoret dulu. Ayat 2. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jeffrey mengernyit. Klaim yang sangat besar di awal sekali. Buku yang mengaku tidak ada keraguan. Dia hampir tersenyum. Ini akan mudah, pikirnya. Kalau ada satu saja kontradiksi nanti, klaim ini langsung jatuh. Dia lanjut baca ayat 3, 4. Kelima, matanya bergerak cepat, otaknya mencerna setiap kata. Tapi semakin jauh, semakin aneh rasanya. Ayat-ayat ini seperti sedang menggambarkan 3 kelompok orang, yang bertakwa, yang kafir, dan yang munafik. Jeffrey tidak terlalu peduli dengan yang pertama dan kedua. Tapi saat sampai pada deskripsi orang munafik, sesuatu mulai terasa salah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh. Tetapi mereka tidak tahu. Jeffrey berhenti. Dia membaca ulang kalimat itu. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Tapi dia tidak mau mengakui. Ini cuma kebetulan, katanya dalam hati. Dia lanjut, ayat berikutnya lebih parah lagi. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Tangan Jeffrey yang memegang mushaf mulai terasa dingin. Dia ingat masa kecilnya di Manado. Setiap minggu dia ke gereja, nyanyi lagu rohani, ikut komuni. Tapi di dalam hati, sejak SMA, dia sudah tidak percaya apa-apa. Dia tetap ikat-ikatan supaya orang tua senang, supaya tidak ribut. Dia bahkan pernah bilang ke teman dekatnya di Jakarta, agama itu cuma tradisi keluarga. Aku ikut biar orang tua nggak malu. Dia merasa seperti sedang ditampar. Tapi pelan-pelan, tanpa suara, Jeffrey menarik napas dalam. Masih bisa diatasi, pikirnya. Ini cuma psikologi, efek konfirmasi bias. Dia paksa dirinya lanjut baca. Ayat-ayat berikutnya masih tentang orang munafik. Tapi dia sudah mulai membaca lebih lambat. Otaknya yang biasanya cepat menganalisis, sekarang seperti terhambat sesuatu. Lalu dia sampai di ayat 30. Dia tidak siap sama sekali. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jeffrey membeku selama bertahun-tahun. Ini adalah pertanyaan terbesar yang selalu dia lontarkan setiap kali berdebat tentang Tuhan. Kalau Tuhan benar-benar ada dan maha bijaksana, kenapa dia ciptakan manusia yang jeles-jeles akan berbuat dosa, perang, bunuh-bunuhan? Kenapa tidak ciptakan makhluk yang selalu taat seperti malaikat? Itu pertanyaan yang dia pakai untuk menghancurkan setiap argumen Tuman Temonia yang beragama. Itu pertanyaan yang membuatnya yakin bahwa konsep Tuhan itu tidak logis. Dan sekarang, pertanyaan itu ditulis persis sama di dalam buku yang sedang dia baca. Bukan sebagai bantahan, bukan sebagai kesalahan, tapi sebagai bagian dari percakapan antara Allah dan malaikat jauh sebelum manusia diciptakan. Jeffrey merasa jantungannya berhenti beberapa detik. Dia membaca ulang ayat itu, kali ini dengan suara pelan, hampir berbisik. Lalu dia lanjut ke ayat berikutnya tentang Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, lalu malaikat disuruh sujud.
Semua pertanyaan yang pernah mengganjal di kepalanya selama ini seperti dijawab satu persatu tanpa dia minta. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai. Yang dia tahu, tiba-tiba pipinya basah. Tangan yang memegang mushaf mulai gemetar hebat. Dia coba tarik napas, tapi dadanya sesak. Bukan sesak karena marah atau takut. Sesak karena sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sedang masuk ke dalam ruangan kecil itu. Jeffrey menutup mushaf pelan. Dia menatap sampul hijau itu lama sekali. Lalu dia menunduk, tangannya menutupi wajah. Isakan kecil keluar dari mulutnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dia tidak bisa menahan lagi. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia jatuh dari kursi plastik. Lututnya menyentuh lantai keramik yang dingin. Selama ini dia main kari-kari celah, mencari-cari kesalahan. Tapi malam ini, bukan dia yang menemukan kesalahan di dalam buku itu. Buku itu yang menemukan kesalahannya. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman. Hanya dengan beberapa ayat yang ditulis 14 abad lalu. Tapi seperti ditulis khusus untuk dia, di kamar kosan Beji. Malam ini juga, Jeffrey menangis terseduh-seduh. Dia tidak peduli lagi jam berapa. Tidak peduli tetangga kosan mungkin dengar. Dia hanya tahu satu hal. Allah tahu dia sedang membaca ini. Allah tahu dia ateis. Allah tahu semua pertanyaan yang pernah dia simpan ropet-ropet di hatinya selama 35 tahun. Dan Allah menjawabnya malam ini juga. Dengan cara yang paling lembut tapi paling menghancurkan. Dia sujud di lantai. Bukan sujud yang diajarkan siapa-siapa. Hanya dahi yang menyentuh keramik dingin, tangan di samping kepala, dan air mata yang terus mengalir di dalam hatinya. Kalimat syahadat mengalir sendiri. Tanpa dia rencanakan. Dia ulang-ulang kalimat itu dalam hati, sampai suaranya keluar pelan. Tersendat-sendat oleh tangis. Pukul 04.23 pagi, azan subuh berkumandang dari masjid kecil di ujung jalan. Jeffrey masih di posisi yang sama. Mushaf tergeletak di sampingnya, terbuka di halaman yang sama. Cahaya lampu neon masih menyala terang. Tapi di dalam hati Jeffrey, sekarang ada cahaya yang jauh lebih terang. Malam itu, di kamar kosan kecil di Depok, seorang ateis berhenti mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu menemukannya. Hari-hari setelah malam itu, terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Jeffrey bangun pagi dengan perasaan ringan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Subuh yang dulu dia lewatkan dengan tidur nyenyak, sekarang menjadi waktu yang dia tunggu. Dia salat sendirian di kamar kosan. Gerakan-gerakannya masih kaku dan ragu-ragu. Dia belajar dari video YouTube di HP, mengulang-ulang cara wudhu, cara ruku, cara sujud, lantai keramik yang sama yang menjadi saksi tangisnya. Malam itu sekarang menjadi sajadah darurat. Jeffrey belum berani bilang ke siapa-siapa. Rahasianya masih dia simpan rapat-rapat. Di kampus, dia tetap seperti biasa. Datang pagi, mengajar dengan logika dingin, pulang sore, tapi ada yang berubah kecil-kecil. Dia tidak lagi ikut ngopi bareng dosen, kalau obrolannya mulai menyelek-jelekan agama. Dia juga mulai menghindari debat ateisme yang dulu jadi hobinya. Kalau ada mahasiswa yang tanya pendapatnya tentang Tuhan, dia hanya tersenyum dan bilang, itu urusan pribadi masing-masing. Mushaf hijau dari Mamut sekarang selalu ada di tasnya. Dia baca setiap malam sebelum tidur, mulai dari awal lagi. Tapi kali ini bukan untuk mencari kesalahan. Kali ini untuk mencari jawaban. Al-Baqarah yang dulu membuatnya nangis, sekarang jadi surah favoritnya. Dia baca pelen-pelen, satu ayat, seperti orang yang baru belajar berjalan. Beberapa minggu berlalu, Jeffrey mulai salat di musala fakultas saat waktu zuhr atau asyar, tapi selalu pilih yang paling belakang, paling pojok. Dia pakai sajadah kecil yang dibeli diam-diam di toko buku dekat kampus. Mukenanya masih polos, belum ada yang tahu. Tapi suatu hari, saat salat maghrib di musala,
Dia ketahuan. Mahmud masuk terlambat, langsung ikut saf di belakang Jeffrey. Setelah salam, Mahmud lihat wajah Jeffrey yang baru berdiri dari sujud. Ekspresi Mahmud tidak berubah banyak. Hanya matanya sedikit melebar, lalu dia tersenyum kecil dan mengangguk pelan. Mereka keluar musala bersama tanpa bicara. Di koridor fakultas, Mahmud akhirnya mendekat dan menepuk bahu Jeffrey pelan. Jeffrey hanya balas anggukan, tapi di dalam hatinya ada rasa lega yang besar. Akhirnya ada orang pertama tahu, dan orang itu adalah Mahmud. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Mahmud mulai mengajak Jeffrey ngobrol lebih panjang. Dia kasih buku-buku kecil tentang Islam untuk pemula. Kasih link channel YouTube Ustaz yang bahasanya ilmiah, tidak emosional. Jeffrey serap semua seperti spons. Dia mulai paham konsep tauhid yang dulu dia anggap primitif, sekarang terasa paling logis di dunia. Dia juga mulai belajar bahasa Arab, dasar dari aplikasi di HP, hanya untuk bisa baca Al-Quran tanpa terjemahan lebih dalam. Jeffrey mulai berani datang ke Masjid Kubah Emas pada malam hari atau Jumat pagi. Dia parkir motor agak jauh supaya tidak ketahuan teman kampus. Di masjid, dia duduk di sof belakang, ikut salat berjamaah, lalu diam-diam tanya ke mahasiswa yang kelihatan ramah tentang gerakan salat yang masih salah. Ada satu mahasiswa S2 namanya Rizky yang jadi tempat bertanya favoritnya. Rizky sabar, tidak pernah tanya macam-macam, hanya ajarin dengan tenang. Tapi rahasia sebesar ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Pertama kali bocor dari hal kecil. Jeffrey mulai pakai peci hitam polos saat ke masjid. Suatu hari dia lupa lepas peci di kepala saat masuk ruang dosen. Beberapa rekan dosen langsung notice. Ada yang tersenyum aneh, ada yang langsung bisik-bisik. Kabar cepat menyebar di grup WhatsApp dosen MIPA. Jeffrey Langga pakai peci sekarang. Katanya dia lagi deket sama si Mahmud yang fundamentalis itu. Jangan-jangan kena cuci otak. Jeffrey tahu ada yang bisik-bisik di belakangnya. Dia lihat dari cara rekan dosen yang dulu akrab sekarang agak menjauh. Undangan ngopi sore mulai jarang datang. Ada satu dosen senior, Pak Rebertas, yang dulu sering debat agama sama Jeffrey. Sekarang kalau ketemu di koridor, hanya salim dingin tanpa senyum. Jeffrey tidak marah. Dia paham, dulu dia juga yang paling keras mengejek orang beragama. Konflik pertama yang benar-benar terasa datang dari keluarga. Ibunya di Manado telepon suatu malam. Jeffrey sedang di kosan, baru selesai salat Isya. Nomor mama muncul di layar HP. Biasanya ibunya telepon hanya kalau ada urusan penting atau kangen. Kali ini suaranya langsung panik. Kabar sudah sampai ke Manado lewat sepupu yang kuliah di Jakarta. Sepupu itu lihat foto Jeffrey di story Instagram teman kampus, lagi pakai baju koko putih di Masjid UI. Foto itu langsung disebar ke grup keluarga besar. Ibunya nangis di telepon. Bapaknya ambil alih. Suaranya tegas tapi bergetar. Mereka minta Jeffrey pulang ke Manado secepatnya. Ini cuma fase, Jeff. Kamu lagi stres kerja, pulang dulu. Kita ke pastor paroki. Jeffrey coba jelaskan pelan-pelan. Dia bilang, ini bukan fase. Ini keputusan yang dia ambil setelah mikir puluhan tahun. Tapi keluarganya tidak terima. Adik perempuannya yang paling kecil bahkan kirim pesan panjang. Kak, kamu gila ya, kita keluarga Katolik. Dari dulu, Papa sakit hati banget. Jeffrey matikan HP malam itu. Dia duduk di lantai kosan. Lagi-lagi menangis, tapi kali ini bukan tangisnya beda. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis orang yang tahu dia sudah memilih jalan benar, tapi harus bayar mahal. Di kampus, tekanan semakin terasa. Ada rapat departemen, di mana proyek riset besar tentang kriptografi yang dipimpin Jeffrey tiba-tiba ditunda. Alasan resminya revisi anggaran. Tapi Jeffrey tahu, itu bohong. Dekan yang dulu mendukungnya mati mission, sekarang menghindari tatap mata. Ada rumor,
Dia tidak lagi dianggap rasional untuk memimpin proyek internasional. Beberapa mahasiswa bimbingannya minta pindah pembimbing. Katanya takut nilainya dipengaruhi agama. Jeffrey mulai merasa terisolasi. Ruang dosen yang dulu ramai sekarang sering sepi. Kalau dia masuk, Mahmud tetap setia di sampingnya. Tapi itu saja. Tapi anehnya, Jeffrey tidak merasa sendirian. Setiap kali salat, setiap kali baca Al-Quran, dia merasa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menjaganya. Satu malam, setelah Isya di Masjid Uwais, Jeffrey duduk sendirian di tangga masjid. Dia lihat mahasiswa-mahasiswi pulang kajian, tertawa-tawa, bahu-membahu. Dia sadar, dia sudah bukan bagian dari dunia lamanya lagi. Tapi juga belum sepenuhnya diterima di dunia baru ini. Dia masih mu'alaf yang baru beberapa bulan. Masih banyak salah, masih banyak ragu. Tapi di dalam hatinya, ada keyakinan yang semakin kuat. Dia tidak lagi mencari pembuktian logika. Dia sudah menemukan yang dia cari selama ini. Dan dia tidak akan mundur meskipun harus kehilangan segalanya. Rahasia sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Sekarang saatnya menghadapi konsekuensinya. 6 bulan sudah berlalu sejak malam di kosan Beji itu. Jeffrey sekarang benar-benar berbeda. Dia sudah pindah dari kosan lama ke kontrakan kecil 2 kamar di daerah Kukusan, masih dekat kampus UI. Kamar tidurnya sekarang punya sajadah permanen di sudut. Al-Quran selalu terbuka di meja, dan lemari bajunya penuh baju koko serta sarung. Salat 5 waktunya tidak pernah bolong. Bahkan saat meeting departemen sekalipun, dia minta izin sebentar untuk salat di musala. Jeffrey sudah tidak bisa menyembunyikan lagi. Di kampus, semua orang sudah tahu dia masuk Islam. Foto-fotonya saat salat Jumat di Masjid Kubah Emas beredar di grup-grup mahasiswa. Ada yang mendukung diam dayung, ada yang terang-terangan menjauh. Proyek riset kriptografi yang dulu jadi kebanggaannya resmi dicabut dari tangannya. Surat resminya bilang penyesuaian tim, tapi Jeffrey tahu alasannya. Dia sekarang dianggap tidak lagi netral, tidak lagi rasional. Beberapa proposal internasional yang sudah lolos tahap pertama tiba-tiba ditolak dengan alasan kurangnya objektivitas pembimbing utama. Mahmud tetap setia mendampingi. Mereka sekarang sering ngobrol panjang setelah salat maghrib di fakultas. Mahmud yang membantu Jeffrey daftar kursus tahsin Al-Quran di masjid dekat kampus. Jeffrey sudah lancar baca Al-Quran, meski tajwidnya masih perlu dibenahi. Dia juga mulai puasa Senin Kamis, meski awalnya pusing karena terbiasa. Tapi konflik terberat bukan dari kampus. Konflik terberat dari keluarga di Manado. Sejak telepon panik ibunya itu, komunikasi jadi dingin. Ibunya masih telepon seminggu sekali, tapi selalu berakhir dengan tangisan atau nasihat supaya kembali ke jalan yang benar. Bapaknya hampir tidak pernah angkat telepon lagi. Adik perempuannya yang paling dekat dengannya bahkan blokir nomor Jeffrey di WhatsApp. Hanya kakak laki-lakinya yang masih mau chat sesekali, tapi isinya cuman kamu sehat, tanpa pernah sentuh topik agama. Jeffrey tahu dia tidak bisa lari selamanya. Dia harus bicara langsung. Akhirnya dia beli tiket pesawat untuk seluruh keluarga inti. Mama, papa, kakak, dan adik perempuan. Dia bilang ada urusan penting di Jakarta, minta mereka datang semua. Dia sewa apartemen kecil harian di daerah Depok, supaya ada tempat yang netral, bukan di kontrakan yang penuh atribut Islam. Hari itu tiba di akhir September 2025. Pesawat mereka mendarat pagi di Soekarno-Hatta. Jeffrey jemput sendiri pakai mobil sewaan. Di bandara, pertemuan pertama sudah terasa kaku. Ibunya peluk dia lama sekali, tapi mata merah. Bapaknya hanya jabat tangan kuat, tanpa senyum. Kakak dan adiknya cuma angguk dingin. Perjalanan dari bandara ke Depok sunyi senyap. Jeffrey coba buka obrolan ringan tentang cuaca Manado, tentang ikan bakar kesukaan mereka, tapi jawabannya pendek-pendek. Sampai di apartemen, Jeffrey sudah siapkan makan siang.
nasi padang lengkap, karena tahu keluarganya suka pedas. Setelah makan, barulah Jeffrey mulai bicara serius. Mereka duduk di ruang tamu kecil, Jeffrey di kursi tunggal, keluarga di sofa panjang. Jeffrey tarik napas dalam, lalu mulai dari awal. Malam dia baca Al-Quran, ayat-ayat yang menghantam hatinya, syahadat sendirian di lantai kosan, sampai perjalanan 6 bulan ini. Dia cerita tanpa emosi berlebih, hanya fakta-fakta, seperti saat dia mengajar di kelas. Ibunya mulai menangis. Dari menit kelima, bapaknya diam saja, tapi tangannya mengepal di atas lutut. Adiknya yang paling kecil langsung berdiri dan masuk kamar. Pintu dibanting pelan. Kakaknya yang biasanya paling cool, akhirnya buka suara, nada tinggi. Ini cuma fase. Pasti ada yang salah cuci otak. Kenapa sih? Harus pindah agama? Keluarga kita Katolik turun-temurun? Jeffrey tidak membela diri dengan keras. Dia hanya bilang satu kalimat yang dia ulang berkali-kali dalam hati sebelumnya. Aku nggak nyari agama yang enak atau yang sesuai tradisi keluarga. Aku nyari kebenaran. Dan aku sudah ketemu. Malam itu, apartemen jadi lautan air mata. Ibunya histeris. Minta Jeffrey ikut ke gereja besok pagi. Minta dia temui pastor dari Manado yang kebetulan lagi di Jakarta. Bapaknya akhirnya buka suara. Suaranya berat. Jeff, kamu anak paling pintar di keluarga ini. Kenapa kamu buang semua? Karena buku dari orang lain. Jeffrey cuma jawab pelan. Bukan buku dari orang lain, Pak. Buku dari Allah. Mereka tidur malam itu dengan hati yang berat. Pagi harinya, keluarga tetap paksa Jeffrey ikut ke gereja di daerah Cikini. Jeffrey ikut saja, demi hormat. Tapi saat misa berlangsung, dia hanya duduk diam. Tidak ikut berdiri, tidak ikut nyanyi. Dia baca Al-Quran, di HP diam-diam. Setelah gereja, ibunya semakin yakin ini cuma gangguan sementara. Hari ketiga, konflik memuncak. Adiknya yang paling kecil akhirnya meledak. Dia teriak di ruang tamu. Kamu egois banget, Kak. Mama sampai sakit gara-gara kamu. Papa nggak bisa tidur. Kita semua malu di Manado. Tetangga nanya terus. Anaknya Pastor Langga kok jadi Muslim? Ibunya langsung nangis lagi. Kali ini lebih keras. Bapaknya berdiri, masuk kamar, dan keluar bawa koper. Kita pulang hari ini juga. Jeffrey berdiri di depan pintu, memohon mereka tinggal 1 hari lagi. Tapi sudah terlambat. Mereka pergi ke bandara sore itu. Pelukan terakhir ibunya terasa dingin. Bapaknya hanya tepuk punggung pelan, lalu naik mobil taksi tanpa menoleh lagi. Jeffrey pulang ke kontrakan sendirian malam itu. Dia sujud lama sekali. Setelah salat Isya, minta kekuatan. Dia tahu ini harga yang harus dibayar. Dia sudah siap kehilangan keluarga, tapi tetap saja sakit. Di kampus, tekanan terus bertambah. Dekan panggil Jeffrey ke ruangannya minggu depan. Secara resmi, Jeffrey dipindah dari posisi ketua tim riset ke anggota, biasa di proyek baru yang lebih kecil. Gajinya tidak dipotong, tapi prestise hilang total. Beberapa undangan konferensi internasional yang sudah confirm tiba-tiba dibatalkan. Ada email dari panitia. Maaf, ada perubahan jadwal pembicara. Jeffrey tidak protes. Dia terima saja. Malam-malamnya sekarang diisi mengajar ngaji gratis untuk mahasiswa di masjid kampus. Awalnya cuma 5 orang yang datang. Kebanyakan anak-anak yang penasaran dengan dosen mu'alaf. Tapi lama-lama jadi puluhan. Mereka suka cara Jeffrey jelaskan Islam pakai logika matematika. Tauhid seperti aksioma yang tak terbukti sendiri. Akhirat seperti limit tak hingga yang pasti ada. Mahmud selalu ada di sampingnya. Mereka berdua sekarang seperti saudara. Mahmud yang ajarin Jeffrey cara jawab pertanyaan keluarga yang menolak. Sabar mas, doa saja Allah yang ubah hati mereka. Jeffrey tahu perjuangannya baru dimulai. Dia sudah kehilangan keluarga, kehilangan posisi di kampus,
kehilangan teman-teman lama. Tapi setiap kali dia buka Al-Quran, ayat-ayat yang sama yang dulu menghantamnya kembali menguatkan. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Malam itu, Jeffrey duduk di teras kontrakan. Lihat langit Depok yang jarang berbintang karena polusi cahaya. Dia sadar, ini baru babak awal. Masih ada harga lebih mahal yang mungkin harus dia bayar nanti. Tapi dia sudah tidak takut lagi, karena dia sudah menyerah. Bukan menyerah kalah, tapi menyerah kepada kebenaran. 2 tahun sudah berlalu sejak malam di kosan Beji yang mengubah segalanya. Sekarang, November tahun 2026, Jeffrey Langga sudah berusia 37 tahun. Tapi wajahnya terlihat lebih tua dari usia sebenarnya. Bukan karena capek fisik, tapi karena perjalanan hati yang berat. Rambutnya sudah mulai tipis di bagian depan, jenggotnya dipelihara rapi pendek, dan matanya selalu tenang, meski ada bikas-bikas lelah di bawahnya. Jeffrey sudah tidak lagi jadi dosen tetap di UI. Setahun lalu, dia mengajukan pengunduran diri sukarela setelah tekanan dari fakultas semakin tidak tertahankan. Proyek-proyek risetnya diambil alih orang lain. Kelas-kelasnya dialihkan ke dosen baru. Dekan bilang, itu demi keseimbangan akademis. Tapi, semua orang tahu alasannya. Jeffrey tidak melawan. Dia terima saja, lalu fokus ke hal lain yang ternyata lebih besar dari karir akademisnya. Sekarang hidupnya penuh dengan undangan kajian. Awalnya hanya di Masjid UI, lalu menyebar ke kampus-kampus lain. UIN Jakarta, BINUS, Gunadarma, bahkan sampai ITB dan UGM. Setiap minggu ada saja jadwal. Kajiannya selalu malam hari. Biasanya Rabu atau Kamis. Diisi anak-anak muda, mahasiswa fresh graduate, bahkan profesional muda yang lagi ragu-ragu dengan agama. Mereka datang karena cerita Jeffrey sudah viral di TikTok dan YouTube. Video klip pendek tentang dosen matematika WI yang mualaf gara-gara 3 ayat sudah ditonton jutaan kali. Jeffrey tidak pernah menyangka akan jadi pembicara. Dulu, dia benci berdiri di depan orang banyak kalau bukan untuk kuliah. Tapi sekarang, setiap kali naik panggung, dia merasa ada kekuatan lain yang bicara lewat mulutnya. Dia cerita kisahnya dari awal sampai akhir, tanpa tambahan drama. Hanya fakta, ateis garis keras. Baca Al-Quran untuk cari salah, malah hati yang salah ketemu. Anak-anak muda yang datang banyak yang mirip dia dulu. Pintar, suka logika, tapi hati kosong. Mereka nangis mendengar cerita ayat 2-5 dan ayat 30 Al-Baqarah. Banyak yang akhirnya ikut syahadat di tempat, atau minimal pulang bawa mushaf dan janji akan baca sendiri. Mahmud Andrean tetap jadi sahabat terdekatnya. Mahmud sekarang sudah jadi dosen tetap di UI. Karirnya justru naik setelah Jeffrey keluar. Mereka berdua sering jalan bareng ke kajian-kajian. Mahmud yang urus jadwal, yang jawab chat undangan, yang pastikan Jeffrey tidak kelelahan. Mereka seperti tim. Jeffrey cerita pengalaman pribadi. Mahmud isi dengan dalil-dalil ilmiah tentang Islam dan sains. Jeffrey juga sudah menikah. Istrinya bernama Aisyah, mantan mahasiswi S2 UI yang dulu ikut kajian diam-diam. Mereka ketemu di masjid kampus. Aisyah yang berani tanya duluan tentang teori bilangan dalam konteks akhirat. Sekarang mereka punya anak perempuan kecil berusia 6 bulan. Dinamai Maryam, sesuai nama ibunda Nabi Isa yang Jeffrey hormati dari agama lamanya. Mereka tinggal di rumah sederhana di daerah Cinere, masih dekat Depok. Dibeli dari hasil honor kajian dan royalti buku. Buku itu yang jadi kejutan terbesar. Judulnya Perjuangan Menyerah Kepada Kebenaran. Diterbitkan oleh penerbit besar di Jakarta awal ke 2026. Jeffrey tulis sendiri dalam waktu 6 bulan. Malam-malam setelah kajian selesai. Buku itu tebal 250 halaman. Isinya cerita hidupnya plus penjelasan logis,
Kenapa Islam masuk akal buat orang berotak sains? Cetakan pertama habis dalam 2 minggu. Sekarang sudah cetak ulang ke-15. Terjual lebih 200.000 eksemplar. Banyak yang bilang buku itu jadi Bible-nya anak muda skeptis di Indonesia. Jeffrey dapat penghargaan dari beberapa kampus Islam sebagai tokoh mu'alaf inspiratif tahun ini. Tapi tidak semua mulus. Keluarganya di Manado masih dingin. Ibunya sekarang mau angkat telepon lagi. Tapi obrolannya selalu singkat. Bapaknya masih keras. Tapi sudah mulai kirim foto cucu lewat WhatsApp tanpa komentar. Adik perempuannya yang dulu marah besar, sekarang sudah mau video call sama Maryam. Meski masih canggung, kakak laki-lakinya yang paling akhir luluh. Dia datang ke Jakarta sendiri bulan lalu. Ikut kajian Jeffrey incognito. Lalu pulang bawa mushaf dan mulai salat diam-diam di Manado. Jeffrey tahu dari ibunya. Dan itu cukup buat dia tersenyum di dunia akademis. Jeffrey masih dianggap pengkhianat oleh sebagian orang. Ada artikel di media online yang bilang dia terbuai emosi dan bukan ilmuwan sejati lagi. Beberapa mantan kolega masih blokir dia di media sosial. Tapi Jeffrey tidak balas. Dia tahu dulu dia juga begitu. Keras kepala. Yakin logika sendiri yang paling benar. Sekarang penghasilannya dari kajian dan buku lebih besar dari gaji dosen dulu. Dia bisa bantu biaya sekolah anak-anak yatim di panti asuhan dekat rumah. Dia juga dirikan komunitas kecil bernama Logika Iman, grup WhatsApp dan Telegram untuk anak muda yang lagi ragu agama. Anggotanya sudah ribuan dari berbagai kota. Setiap hari ada yang curhat. Ateis, agnostik, Kristen yang ragu, bahkan Hindu atau Buddha yang penasaran. Jeffrey jawab satu-satu. Pakai analogi matematika yang dulu jadi senjatanya. Satu malam, di November tahun 2026, Jeffrey kembali ke kosan lama di Beji. Tempat itu sudah ditempati orang lain, tapi pemilik kos masih izinkan dia naik ke rooftop. Jeffrey berdiri di sana sendirian. Angin malam Depok menerpa wajahnya. Di bawah, lampu-lampu Margonda masih ramai seperti dulu. Motor beat bututnya sudah diganti Avanza second, tapi kenangan malam itu tetap segar. Jeffrey ingat betul, kursi plastik biru, pena merah yang akhirnya tidak pernah dipakai, mushaf hijau yang sekarang selalu ada di tasnya meski sudah lusuh. Dia ingat tangisnya yang tidak berhenti sampai subuh, sujud pertamanya yang kaku di keramik dingin. Dia ingat betapa sombongnya dia dulu, yakin bisa habisi Al-Quran dalam satu malam. Padahal malam itu, Al-Quran yang habisi dia. Sekarang, setiap kali kajian selesai, Jeffrey selalu tutup dengan cara yang sama. Dia berdiri di panggung, lihat ratusan wajah di depannya. Lalu bicara pelan tapi tegas. Dia bilang bahwa dulu dia cari Tuhan pakai logika, rumus, bukti empiris. Dia yakin Tuhan cuma hipotesis lemah yang bisa dibantah mudah. Tapi ternyata Tuhan tidak perlu dibuktikan oleh manusia. Tuhan yang membuktikan dirinya sendiri lewat cara yang paling sederhana. Beberapa ayat di buku tua, di kamar kosan sepi, pada orang yang lagi sambung-sambung nia. Jeffrey sekarang paham, perjuangan bukan melawan dunia. Perjuangan adalah menyerah kepada kebenaran, meski harus kehilangan segalanya. Dia sudah kehilangan karir dosen bergengsi, kehilangan sebagian keluarga, kehilangan teman-teman lama. Tapi dia dapat yang jauh lebih berharga. Kedamaian hati yang tidak pernah dia rasakan selama 35 tahun ateis. Malam itu di rooftop, Jeffrey angkat tangan, berdoa pelan. Dia minta ampun untuk masa lalunya yang keras kepala. Dia minta keluarganya dilunakkan hatinya. Dia minta anaknya Maryam tumbuh jadi lebih baik. Lalu dia lihat langit Depok yang hitam tanpa bintang karena kabut asap. Tapi di hatinya sekarang ada cahaya yang tidak pernah padam.
Jeffrey tahu, perjalanannya belum selesai. Masih banyak malam kosong yang harus diisi salat. Masih banyak anak muda yang harus dibantu temukan jalannya. Tapi dia sudah tidak takut lagi, karena dia sudah menyerah total. Bukan menyerah kalah, tapi menyerah kepada Yang Maha Benar. Jeffrey turun dari rooftop, naik mobil, pulang ke rumah di Cinere. Di jalan, dia nyanyi pelan nasyid yang dulu dia benci. Maryam pasti sudah tidur. Aisyah pasti lagi nunggu. Hidupnya sekarang sederhana, tapi penuh makna. Dan di setiap kajian, di setiap buku yang dibaca orang, di setiap hati yang tersentuh ceritanya, Jeffrey tahu Allah tidak pernah sia-siakan hamba yang sudah kembali. Malam itu di Depok, seperti malam 2 tahun lalu, angin tetap sama, tapi orang yang berdiri di dalamnya sudah berbeda total. Dr. Jeffrey Langga, mantan ateis, sekarang hanya hamba yang bersyukur.